The Middle East is rapidly changing. You know, there are prophets that say the world will come to an end in the Middle East. You know that, right? We have weapons today that are so scary when you look. And when you look at the weapons we have today, the biggest threat we have in the world today is nuclear weapons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuplikan tadi menjelaskan bahwa Trump membahas situasi di Timur Tengah secara keseluruhan dengan mencatat apa yang menurutnya telah dikatakan para nabi tentang wilayah tersebut dan mengklaim bahwa itu akan menjadi lokasi kiamat dunia. Anda tahu, ada nabi yang mengatakan bahwa kiamat dunia akan terjadi di Timur Tengah. Anda tahu itu, kan? Kata Trump, tanpa menjelaskan nabi siapa yang dimaksud. Ketegangan di kawasan tersebut semakin memburuk dengan meletusnya perang antara Israel dan Hamas yang dimulai dari serangan mendadak ke wilayah Israel dan dibalas dengan pemboman besar-besaran ke Gaza. Konflik ini bukan hanya memperlihatkan kekejaman yang terus meningkat, tetapi juga memicu respons global yang terpecah antara mereka yang mendukung Israel atas nama pertahanan diri dan mereka yang mengecam keras tindakan balasan yang menelan ribuan nyawa warga sipil Palestina. Namun, bara api Timur Tengah tidak berhenti di situ. Kelompok Houthi di Yaman, yang didukung oleh Iran, mulai melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Serangan tersebut memicu reaksi keras dari Amerika Serikat dan sekutunya. Koalisi pimpinan Amerika pun melakukan serangan balasan terhadap posisi-posisi Houthi, menandai eskalasi besar dalam konflik regional. Dengan cepat, kawasan Timur Tengah berubah menjadi medan perang multipihak yang penuh dengan saling balas dendam. Israel menghadapi Hamas di Gaza, Hizbullah di utara, dan kemungkinan terbuka perang dengan Iran. Di sisi lain, Houthi dan Amerika mulai terlibat bentrok secara langsung, mengancam stabilitas jalur perdagangan global, dan menyulut potensi keterlibatan negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok dalam konflik ini, baik secara langsung atau tidak langsung. Kondisi ini menciptakan gambaran nyata tentang kiamat dunia yang disebut Trump. Suasana tegang menyelimuti seluruh dunia. Harga minyak melonjak, pasar keuangan terguncang, dan jutaan pengungsi kembali membanjiri perbatasan-perbatasan negara. Retorika perang nuklir pun kembali terdengar di antara negara adidaya. Apa yang terjadi di Timur Tengah tak lagi sekadar konflik lokal atau isu politik, melainkan simbol dari hancurnya tatanan global, di mana agama, kekuasaan, dan dendam sejarah menyatu dalam satu titik api. Ini bukan lagi soal siapa menang atau kalah, tapi siapa yang masih bisa bertahan hidup di tengah kobaran api yang semakin mendekati titik tak kembali. Namun, narasi tentang kiamat dunia yang disebut Trump tampaknya tak lepas dari pandangan religius yang telah lama beredar, khususnya dalam literatur Islam. Tampaknya informasi tersebut muncul dari hadits-hadits yang menceritakan kondisi akhir zaman dan juga bumi Syam, di mana saat ini wilayah tersebut dinamakan Palestina. Hadits-hadits tersebut umumnya bersifat futuristik dan berisi ramalan masa depan. Misalnya, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits, senantiasa ada sekelompok dari umatku berperang di atas perintah Allah, menang terhadap musuh mereka, orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka hingga hari kiamat datang, dan mereka masih dalam kondisi seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Ahmad, bahkan terdapat tambahan spesifik mengenai lokasi mereka, Baitul Maqdis dan sekitarnya. Hadis riwayat Ahmad. Perbedaan antara dua riwayat ini membuka ruang diskusi dalam ilmu hadits. Namun menariknya, realitas hari ini semakin menampilkan kesesuaian dengan nubuat-nubuat tersebut. Baitul Maqdis dan sekitarnya Gaza, tepi barat, dan seluruh wilayah Syam menjadi titik api dari konflik global yang makin meluas. Dalam beberapa bulan terakhir, eskalasi yang terjadi antara Israel dan Hamas telah memicu gelombang besar solidaritas dari dunia Islam, termasuk dari kelompok Houthi di Yaman. Tidak hanya mengekspresikan dukungan moral, Houthi melancarkan serangan terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah sebagai bentuk tekanan terhadap kepentingan negara-negara barat yang mendukung Israel. Amerika Serikat pun membalas dengan serangan langsung ke wilayah-wilayah Houthi, memperlebar konflik dan memperlihatkan potensi pertempuran terbuka antara kekuatan regional dan global. Apa yang dahulu dianggap mustahil, kini menjadi nyata. Konflik di satu titik kecil di dunia mampu menyeret negara-negara besar ke dalam pusaran kekacauan. Ketika kekuatan militer Amerika mulai berhadapan langsung dengan Iran melalui proksi seperti Houthi, dan ketika Hizbullah di Lebanon mulai bergerak, dunia berada di ambang perang regional yang bisa meluas menjadi perang dunia.
Di tengah suasana itu, hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Dawud kembali menggaung. Apabila engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat bencana gempa dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar. Hadis riwayat Abu Dawud. Secara simbolik, banyak ulama memahami bahwa turunnya kekhilafahan dapat diartikan sebagai bangkitnya kesadaran umat terhadap pentingnya bersatu dan memperjuangkan nilai-nilai Islam di tempat yang diberkahi, yaitu Palestina. Maka tak heran jika bencana dan kesedihan yang disebut dalam hadits dianggap mewakili peristiwa-peristiwa tragis yang kini kita saksikan. Serangan udara, kehancuran infrastruktur, kematian massal, dan pengungsian besar-besaran. Namun penting dicatat, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, bahwa hadits-hadits mengenai akhir zaman lebih bersifat simbolik dan tidak menunjukkan waktu yang pasti. Tafsir terhadapnya pun harus disertai kehati-hatian. Dalam konteks ini, kemenangan Palestina tidak serta-merta menjadi indikator bahwa kiamat akan datang esok hari. Sebaliknya, ia bisa dipahami sebagai bagian dari skenario panjang sejarah umat manusia, di mana konflik antara kebenaran dan kebatilan terus berlangsung hingga batas waktu yang hanya diketahui oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, orang-orang bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Quran Surah Al-Ahzab ayat 63. Namun di balik hiruk-pikuk perang, di tengah gemuruh drone dan ledakan roket yang memecah langit Timur Tengah, ada satu hal yang kerap dilupakan umat manusia, kesadaran akan Allah. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang yang menyebut nama Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadits ini bukan sekadar pengingat spiritual, tapi menjadi penyeimbang dari semua narasi kiamat yang dibicarakan manusia. Bahwa dalam gejolak dunia yang tampak mendekati kehancuran, ada satu hal yang menjadi penahan murka semesta, zikir, kesadaran manusia terhadap keberadaan Tuhannya. Artinya, selama masih ada hati yang basah oleh tasbih, mulut yang melantunkan asmanya, dan jiwa-jiwa yang berjuang menegakkan kebenaran bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk ridhonya, maka bumi ini belum benar-benar akan binasa. Masih ada harapan, masih ada keseimbangan, masih ada jiwa yang menjadi alasan dunia belum hancur. Dalam konteks Palestina, Gaza, Yaman, dan semua wilayah yang kini terjerat perang, kita menyaksikan paradoks yang menyayat hati, penderitaan yang begitu dalam, namun sekaligus keimanan yang luar biasa. Para pejuang dan relawan yang hidup dalam kelaparan, tapi tetap menggenggam erat tali zikir kepada Allah. Merekalah orang-orang yang, dengan izinnya, menahan langit agar tidak runtuh. Menunda kehancuran global hanya dengan satu kekuatan, mengingat Allah. Maka dalam menghadapi situasi yang tampak seperti awal dari kiamat dunia, kita tidak dituntut untuk meramal akhir zaman, tetapi untuk memastikan bahwa dalam setiap detik kehidupan kita, masih ada kalimat La ilaha illallah yang berdenyut dalam dada. Sebab kiamat tidak akan datang selama masih ada yang mengingatnya. Dan bila dunia tampak seakan di ujung tanduk, mungkin bukan waktunya untuk bertanya, kapan kiamat akan datang? Melainkan untuk bertanya, apakah aku masih termasuk orang yang mengingat Allah atau justru menjadi bagian dari dunia yang sedang melupakannya? Maka, daripada sibuk menebak tanggal kiamat, marilah kita pastikan bahwa kita tidak termasuk orang yang lalai saat tanda-tandanya satu persatu telah nyata di hadapan mata.